Shalom saudara, selamat malam, selamat bertemu kembali bersama-sama saya, Pendeta Saud, yang ada di San Francisco. Saya mau berikan salam dulu kepada teman-teman yang ada di San Francisco, teman-teman di Cornerstone. Apa kabar kalian semuanya? Pasti baik-baik semuanya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kalian. Kepada teman-teman yang di mana saja berada, yang kebetulan klik channel kami, salam juga buat kalian, Tuhan memberkati. Saat ini di waktu kita bersama-sama stay home, saya mengajak kesempatan kita untuk merenungkan firman Tuhan dengan puji-pujian, ya. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini, ya. Ku beri kemuliaan. Mari kita masuk dalam doa, ya. Allah Bapa kami di surga, ku berikan kemuliaan kepadamu. Mengangkat suara kami, memuji Engkau, memuji namamu. Engkau besar Tuhan, Engkau masih bertata di kerajaan surga sana. Kami sangat mengagumi Engkau, mengasihimu, dan hormat kepadamu. Pakailah waktu yang singkat, kami mau renungkan satu penggal firman Tuhan. Biarlah menjadi berkat buat semua yang mendengarkannya dan yang menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, saudara, pada kesempatan yang indah ini, saya mengajak kita bersama-sama mengambil Alkitab dan kita membuka di Mazmur nomor 139. Mazmur nomor 139. Ada beberapa ayat yang mau kita renungkan bersama. Yang pertama, mari kita baca dari ayat pertama, 2, 3, ya sampai 3 dulu. Ya. Di sini katakan, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan, bahkan kalau aku berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Nah, ayat 17 dan ayat 18 coba kita baca. Mazmur 139 ayat 17 bunyi demikian. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama
sama engkau. Ayat yang saya suka adalah 17-18 dikatakan, dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Betapa besar jumlahnya, jika aku menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama dengan engkau. Surah Mazmur yang baru kita baca membicarakan bagaimana Daud menghitung berkat. Jika ia menghitung berkat dan jadikan kebiasaan hidup dari Daud itu. Waktu kita menghitung berkat, saudara, kalau kita compare dengan Daud, ketika kita menghitung berkat, maka kita akan merasakan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Dan saya yakin waktu kita menghitung berkat dari Tuhan, kita akan bersyukur dan bersukacita. Mengawali tahun 2020, sebelum masuk ke tahun yang baru saja, kita sudah mendengar peristiwa orang-orang di Wuhan mengalami virus corona ini. Mereka banyak yang meninggal, banyak yang masuk rumah sakit, kewalahan, China kewalahan. Tapi rupanya tidak berhenti di sana, makin tersebar, dan sampai detik ini ada di tempat kita. Bahkan hampir seluruh dunia mengalaminya. Nah, jika kita sebagai anak Tuhan, bagaimana kita meresponi hal kejadian seperti ini? Apakah kita merasa Tuhan kita jahat? Tuhan kita tidak tahu kita sedang mengalami apa-apa? Apakah Tuhan kita diam saja? Apakah Tuhan kita tidak sanggup menolong kita? Apakah Tuhan kita tidak berkuasa lagi? Tidak, saudara. Firman Tuhan berkata, di sini Daud mengatakan demikian. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbaring dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Bahkan dikatakan, jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Itu yang Daud rasakan. Waktu Daud mengalami berbagai kesulitan, dia tidak bersungut-sungut, dia bersyukur kepada Tuhan. Saudara, Daud itu mau dibunuh oleh Saul. Dia dikejar, dia mati-matian dikejar sampai masuk ke goa, naik ke atas gunung. Dia dikejar oleh Saul, mau dibunuh. Dan banyak hal yang Daud rasakan begitu tertekan dalam hidup dia. Tetapi waktu-waktu begitu tertekan yang dia alami, dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Dan ayat yang dia tulis dikatakan, kita tidak bisa lari dari Tuhan. Artinya apa? Artinya Tuhan ada di mana saja. Kemanapun engkau berada, di situ ada Tuhan. Bahkan kalau Anda bisa terbang, di situ pun ada Tuhan. Nah, Daud mengatakan, walaupun engkau mengatakan engkau menuju kepada kegelapan, engkau mau menuju kepada maut. Di situ dikatakan ayat yang ke-11, jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang di sekelilingku menjadi malam pun, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu,
dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Itulah orang yang tetap setia, bersandar kepada Tuhan seperti Daud. Nah, di dalam situasi seperti begini, kita mesti bersandar dan setia seperti Daud. Saudara, waktu Ayub mengalami penderitaan, orang-orang mengecam dia, termasuk istrinya. Lalu dia berkata, masakan kita mau yang baik-baik saja? Masakan kita mau yang senang-senang saja? Mungkin kita juga bisa bersikap demikian. Mungkin suara Tuhan berkata, masakan engkau mau yang enak-enak saja? Bukankah aku sudah melindungi engkau bertahun-tahun? Kalau saat ini umurmu 70 tahun, bukankah aku sudah melindungi engkau 70 tahun? Sekarang waktunya ambil sedikit sabar. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sabar dengan kesulitan. Saudara, kadangkala kita maunya yang enak. Karena konsep kita adalah berkat Tuhan itu selalu yang enak. Berkat Tuhan itu selalu yang senang. Berkat Tuhan itu selalu berupa kekayaan. Nah, kalau pas bangkrut, kalau pas susah, kalau pas sakit, itu dianggap bukan berkat Tuhan. Tapi kita perlu ingat, misteri Tuhan kita tidak tahu. Kadang Tuhan bisa pakai kesulitan, kepahitan menjadi manis. Dan itu sudah dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab. Misalnya Ayub mengalaminya, Yusuf mengalaminya, Rut mengalaminya. Ada kesulitan, ada penderitaan yang mereka alami, tapi berlalu segera. Itu yang dialami oleh Yusuf, Ayub, Rut, dan berbagai tokoh Alkitab. Bahkan Yusuf berkata, engkau merancang yang jahat bagiku kepada saudaranya. Tapi Allah senantiasa merancang kebaikan. Saudara bayangkan, walaupun Yusuf bertahun-tahun mengalami penderitaan, dia tetap mengatakan Allah merancangkan kebaikan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sampai berkata, oh Tuhan, mengapa engkau tinggalkan aku? Tidak. Daud katakan, Tuhan Allah tidak meninggalkan engkau. Dimanapun engkau berada, naik ke gunung, dia ada. Turun ke laut, dia ada. Terbang tinggi, dia ada. Bahkan waktu mau masuk ke kegelapan pun, dia ada. Dia ada bersamamu. Dia ada bersamaku. Dia ada bersama kita. Dia senantiasa ada. Makanya waktu Daud menghitung berkat, dia ucapkan syukur kepada Tuhan. Saatnya kita mohon ampun pada Tuhan. Jangan hanya mengeluh. Jangan hanya mengomel. Ucapan syukur kepada Tuhan. Ucapan syukur kepada Tuhan. Saudara, di saat ini, kita sebentar lagi memperingati peristiwa Tuhan Yesus yang akan mati di atas kayu salib. Manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa seharusnya manusia yang dihukum di atas kayu salib. Tapi Tuhan Allah mengutus anaknya untuk menggantikan kita. Ini sudah suatu ucapan syukur kepada Tuhan. Jadi biarlah kita mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Karena ini sebagai ucapan syukur, dia telah membebaskan kita dari dosa. Jadi kalau hari ini kita diberi kesempatan hidup, ini adalah anugerah Tuhan. Kita tidak layak, tapi dilayakkan oleh Tuhan. Itulah anugerah. Kita tidak boleh, tapi dibolehkan oleh Tuhan. Itulah anugerah. Kita tidak ada hak, tapi diberikan hak oleh Tuhan.
itulah anugerah. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan, seperti Daud mengucap syukur kepada Tuhan. Mari saatnya kita tutup dalam doa. Tuhan, di saat kesulitan itu datang, di saat pergumulan seperti ini menimpa setiap kami tahu Tuhan, Engkau maha baik. Engkau tidak pernah merancang yang jahat kepada setiap kami. Oh Tuhan, biarlah di saat-saat seperti begini, kami mau tetap berserah kepadamu, tetap memegang firman-Mu, tetap memegang janji-Mu. Tuhan, dimanapun kami berada, biarlah kami kembali kepadamu. Biarlah kami mau bertobat. Biarlah kami mau ubah sikap kami, hati kami, pikiran kami, perbuatan kami, kehidupan kami. Supaya kalau dulunya kami tinggalkan Engkau, sekarang kami mau kembali kepadamu Tuhan. Tolong kami Tuhan. Tolong kami semua Tuhan. Dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Sampai ketemu saudara. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati kita semua.